Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat TV di mana Anda berada. Saat hari ini tentunya saya Aldila Vidya dapat kembali hadir menemani Anda dalam obrolan kesehatan. Nah, di edisi kali ini sahabat TV kita akan membahas informasi yang menarik dan juga mungkin kerap kali menjadi pertanyaan ya untuk para ibu-ibu ataupun para masyarakat di Bengkulu juga, ini mengenai menyapih. Nah, kali ini tema kita mengenai menyapih dengan cinta bersama dengan Dr. Lala Foresta Valentina Gunasari. Selamat siang dokter, kita berjumpa kembali ya. Gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu sana BTV dokter. Halo sana BTV sekalian, selamat siang. Jumpa kembali bersama saya. Iya. Ngalah-ngalahin nanti ya, nanti jadi host juga nih. Iya dokter, nah ini kan kalau kita berbicara mengenai menyapih gitu kan ya, mungkin masih banyak juga masyarakat yang sedikit awam dengan istilah menyapih. Sebenarnya menyapih itu apa sih dok? Menyapih itu secara sederhananya menghentikan proses menyusui. Oh oke. Menghentikan proses menyusui. Nah itu apakah ada waktu atau jangka waktu tertentu untuk menyapih dokter? Kalau saran dari WHO itu menyusui itu batas apa ya, dimulai sejak lahir hingga 2 tahun minimal dianjurkan. Kalau dalam Al-Quran juga ya disebutkan bahwa menyusui itu hendaknya disempurnakan hingga anak usia 2 tahun. Jadi memang anjurannya sampai 2 tahun minimal. Tapi apabila ingin lebih lama menyusui lewat dari 2 tahun juga tidak apa-apa. Oh tidak ada permasalahan dari kalau misalnya anak lebih dari usia 2 tahun tetap disusuin gitu ya? Nggak ada. Secara kesehatan tidak ada. Ya mungkin jumlah nutrisi yang dia terima itu sudah nggak cukup lagi untuk dia gitu kan. Tapi nggak masalah karena anak umur 2 tahun itu kan sudah bisa makan. Jadi memang ASI itu bukan lagi sumber makanan utama gitu kan. Justru ada beberapa penelitian juga yang bilang kalau menyusui lewat dari 2 tahun itu ikatan bonding gitu kan, ikatan batin antara anak dan ibunya akan semakin baik. Oh oke. Tapi rasanya jangan terlalu lama ya dokter ya. Kasian juga mungkin ibunya kalau sampai berapa tahun gitu ya. Terus dikasih ASI gitu kan ya. Nah itu artinya dokter kalau misalnya kita lihat ini, kenapa sih anaknya ini harus disapih dokter? Yang pertama kan ASI itu kan pada awal usia kehidupan bayi itu kan sebagai makanan utama. Kemudian sampai usia 6 bulan kan dia dapat ASI saja. Kemudian setelah usia lewat dari 6 bulan itu nggak cukup lagi nutrisi yang terkandung dalam ASI itu untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang bayi. Makanya setelah 6 bulan ada makanan pendamping ASI yang diberikan. Bisa bubur awalnya kan, kemudian teksturnya makin lama makin naik hingga mulai usia 1 tahun sudah bisa makan makanan keluarga gitu. Nah setelah umur 2 tahun yang dianggap sudah cukup gitu, anak ini menerima semua manfaat dari ASI gitu kan, sudah cukup. Selain itu setelah umur 2 tahun nih anak-anak ini kan secara emosional, secara psikologis ada fase-fasenya. Bayi sampai umur 2 tahun itu fase oral, jadi semua pengenalannya terhadap dunia itu lewat mulut. Jadi anak-anak itu kan kalau nemu mainan langsung ya, karena itu fase pengenalan sebenarnya. Nah setelah lewat 2 tahun fasenya berubah jadi fase anal. Jadi ya secara psikologis juga sudah cukup gitu waktunya. Jadi 2 tahun sudah boleh disapi. Artinya juga untuk mengajarkan kemandirian juga. Iya, kemandirian dan juga kelengkapan nutrisi dari dokter ya. Mungkin setelah lebih dari 6 bulan anak-anak juga bisa mendapatkan nutrisi dari yang lain seperti itu. Nah, kalau seandainya dokter, tadi kan dianjurkan anak itu 2 tahun ya, lebih baiknya sampai menyusui ASI ya, khususnya 6 bulan gitu dokter. Seandainya dia disapih sebelum dari anjuran tersebut, apa ya kita gitu dokter? Yang jelas nggak sempurna gitu kan. Yang pertama haknya nggak sempurna gitu. Kemudian nutrisi yang hanya ada di ASI itu nggak bisa dia dapatkan secara sempurna sampai 2 tahun gitu. Kemudian kalau terlalu cepat disapih juga, jadi kan proses menyusui itu kan
apa ya, membentuk rasa aman dan nyaman bagi anak. Kalau belum waktunya sudah disapih, efek psikologisnya juga ada. Jadi anak ini mungkin akan jadi lebih cengeng, penakut gitu kan. Jadi apa ya, kurang mandiri dan sebagainya. Mungkin secara psikologisnya lagi deket-deketnya sama ibunya gitu ya, terus Ya, tiba-tiba belum tuntas waktu gitu. bondingnya tuh belum tuntas, jadi harus dilepas gitu kan, padahal dia masih sangat membutuhkan mungkin kedekatan batin dengan ibunya gitu ya dokter. Oke dokter, mungkin setelah ini kita kembali lagi membahas mengenai penyapi gitu dok ya. Kita jeda terlebih dahulu dokter ya. Saya kasih simak setelah jeda pariwara berikut. Sanaba TV tetap bersama kami di obrolan kesehatan.